wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang tunalaras, yaitu gangguan perilaku dan emosi. Dosen pengampu mata kuliah anak kebutuhan khusus ada Ibu Dr. Randa Hasmalena MPD dan Ibu Mayumi Rantina MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mektananda Putri, NIM 06141181823002, absen 02, PG PAUD Indralaya. Definisi tunalaras. Menurut MINSI 2020 halaman 40, tunalaras berasal dari kata tuna yang artinya kurang dan laras yang artinya sesuai. Jadi anak tunalaras memiliki arti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. The National Mental Health and Speech Education dalam Kristiana dan Widayati 2016 halaman 4748, gangguan emosi dan tingkah laku adalah ketidakmampuan yang dicirikan dengan respon emosi dan tingkah laku di sekolah yang sangat berbeda dari segi umur, budaya, atau norma etik yang seharusnya sehingga mempengaruhi prestasi akademik. Prestasi akademik yang dimaksud adalah kemampuan akademik, sosial, vokalisasi, kemampuan pribadi. Selanjutnya itu definisi tunalaras menurut Samuel Aykrich yang dikutip oleh Aditya 2018 halaman 52. Tunalaras adalah mereka yang terganggu perkembangan emosi menunjukkan adanya konflik dan tekanan batin menunjukkan kecemasan, penderita neuritis, atau bertingkah laku psikotis. Kesimpulan, tunalaras adalah anak yang memiliki gangguan masalah dalam perkembangan emosi serta memiliki tingkah laku tidak wajar terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu faktor penyebab anak tunalaras. Menurut Burhan yang dikutip oleh Fadila dan kawan-kawan tahun 2020. Penyebab terjadinya tunalaras dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor penyebab bersifat internal dan faktor penyebab bersifat eksternal. Faktor-faktor yang langsung berkaitan dengan kondisi individu itu sendiri seperti keturunan, kondisi fisik dan fisikis itu faktor penyebab bersifat internal. Sedangkan faktor penyebab bersifat eksternal, faktor-faktor yang bersifat di luar individu, terutama lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Klasifikasi anak tunalaras. Anak yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial menurut MINSI 2020 halaman 43 sebagai berikut. Hanya mampu bergabung dan berkomunikasi dengan anggota keluarga dan teman sekelompoknya. Mereka menganut norma sendiri dan biasanya norma itu melanggar norma dan aturan di masyarakat. Mereka sering membuat onar dengan geng sendirinya dan meresahkan masyarakat. Yang selanjutnya itu anak yang tidak adanya bimbingan dari orang tua sehingga dia tidak mendapatkan kasih sayang, akhirnya melakukan sesuai dengan kemauan sendiri. Mereka sangat pembohong dan melakukan sesuai dengan hawa nafsu saja. Dan anak yang sama sekali tidak pernah merasakan kasih sayang sehingga mereka melakukan anarkis, apatis, dan egois. Itu menurut MINSI 2020. Selanjutnya yaitu karakteristik tunalaras. Menurut Nur Sapiti Arif W 2020, 1. Memiliki perilaku yang menyimpang dari anak pada umumnya. Yang kedua, memiliki perilaku dan emosional sosial yang tidak stabil. 3. Memiliki hubungan yang buruk dan tidak harmonis dengan temannya. Karakteristik tunalaras menurut Hoirun Nisa dan kawan-kawan 2018 mengutip Somantri. 1. Memiliki gangguan perilaku yang menunjukkan penentangan yang terus-menerus pada masyarakat. Yang kedua, merusak diri sendiri. Ketiga, cenderung gagal dalam proses belajar di sekolah. Yang keempat, menentang norma dan aturan sosial di masyarakat. Karakteristik menurut Alfi Sianti dan kawan-kawan tahun 2021. Yang pertama yaitu memiliki emosi yang tidak matang.
Yang kedua itu memiliki ketidakstabilan kontrol sosial. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan pendidikan anak tunalaras. Pendidikan merupakan hak setiap anak untuk semua suku, agama, dan semua golongan. Bukan hanya untuk suku tertentu, agama tertentu saja, dan bukan hanya kepada mereka yang mendapatkan kesempurnaan dalam hidup, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekayaan saja, yang melainkan hak dan diterima oleh semua golongan. Berikut mode pendidikan inklusi di Indonesia, yaitu 1. Inklusi penuh kelas reguler. Yang kedua, kelas reguler dengan cluster. Yang ketiga, kelas reguler dengan full out. Yang keempat, kelas reguler dengan berbagai integrasian. Yang kelima yaitu kelas khusus. Selanjutnya yaitu terapi anak tunalaras. Terapi berperilaku bertujuan untuk menumbuhkan perilaku yang baru berupa komunikasi secara spontan dan kemampuan melakukan interaksi sosial dengan orang lain, serta menghilangkan perilaku-perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial dan membangun perilaku yang lebih baik. Menurut Imam Setiawan 2020 halaman 7879. Adapun jenis-jenis terapi perilaku sebagai berikut. 1. ABA, Affluent Behavior Analysis. Yang kedua VRT, Pivotal Response Treatment. Ketiga VB, Verbal Behavior. Keempat DTT, The Discrete Real Training. Nah, itu saja penyampaian dan mendemonstrasikan anak tunalaras menurut saya dan para sumber-sumber. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.